Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih telah bersedia mendengarkan sesi sharing kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu ya teman-teman. Saya mohon waktunya sebentar ya teman-teman. Ilmu ini saya dapatkan ketika saya mengikuti EOA Gold Academy. Setelah saya merasakan ilmunya yang luar biasa, saya ingin sharing dengan teman-teman. Waktunya nggak banyak, nanti kita lihat kalau secara utuh ya banyak ya. Nanti kita ambil beberapa poin penting yang menjadi kebutuhan utama saat ini buat teman-teman. Teman-teman, tema besar kita adalah sejarah dan perjuangan menyelamatkan kerja keras dengan mengambil judul hitungan menabung di bank versus emas ya. Kalau durasinya sih sebenarnya aslinya 60 menit ya teman-teman, tetapi kita nggak sampai segitu karena ini kita ambil yang poin-poin pentingnya saja gitu ya. Nah, kita lihat pertama teman-teman, apakah ini yang menjadi permasalahan bagi kita saat ini? Gaji kita naik tapi kebutuhan kita tidak pernah cukup. Sebenarnya gaji kita naik, tapi kenapa ya kebutuhan kita tuh kurang aja perasaan gitu ya. Atau yang kedua, aset berkurang dengan menabung di bank. Nih gimana nih teman-teman. Kemudian yang ketiga, impian sulit terwujud karena harga impian kita semakin mahal. Wah, apa tuh impian kita? Kita lihat nanti ya. Atau kita melihat memiliki sifat konsumtif. Benar nggak nih teman-teman? Kita cek. Sudah berapakah aplikasi yang ada di dalam handphone kita, dalam HP kita. Saya tidak sebutkan jenisnya, tapi ada e-bankingnya yang jelas, kemudian ada tempat belanja online-nya. Ketika kita buka, ada promo, langsung deh. Karena kita tidak perlu keluar rumah, cukup dengan memainkan jari, kita bisa menunggu barangnya sampai di rumah. Itu kira-kira. Inikah permasalahan kita teman-teman ya? Mengapa impian kita sulit tercapai? Atau kita masih bingung merencanakan masa depan? Inikah yang menjadi permasalahan atau yang kita rasakan saat ini? Ya. Nah, dengan mempelajari atau dengan memahami materi ini, setelah kita dapat materi ini, apa manfaatnya? Dengan materi ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat. Kita sebagai konsumen itu aset kita akan terjaga. Hasil kerja keras kita tidak akan sia-sia. Membuat impian kita lebih mudah dan cepat tercapai. Ini teman-teman, impian kita apa saja nanti kan kita lihat. Kemudian bisa menahan rasa konsumtif. Gimana caranya coba ya. Kemudian kita lebih mudah merencanakan masa depan kita. Nah, dan yang terakhir ini karena adalah AOG ya, saya sebagai AOG ini bisa lebih mudah meyakinkan konsumen dalam arti meyakinkan teman-teman nanti. Benar nggak sih nih gitu ya, dalam materi ini benar nggak apa yang dikemukakan, kira-kira kita bisa tidak konsumtif lagi, kita bisa menyelamatkan aset gitu ya, setelah mendapatkan materi ini. Nah, solusi yang akan dibahas kali ini adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung dalam bentuk emas. Ini yang akan kita bahas. Gimana kalau kita nabung uang di bank, kemudian bagaimana kalau kita menabung uang dalam bentuk emas? Bagaimana hasilnya? Yuk, kita lihat. Ya. Nah, saat ini kita lihat dulu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Masih mengandalkan kartu kredit, benar nggak nih teman-teman? Gitu ya. Teman-teman masih menggunakan kartu kredit atau mengandalkan kartu kredit gitu. Karena kartu kredit itu kita nggak harus mengeluarkan uang cash dulu, kita ambil barangnya dulu gitu ya. Ini berhutang secara modern ya, kalau saya mengistilahkannya berhutang secara modern. Kemudian kita masih punya hutang riba nggak ya gitu, pinjam uangnya karena kebutuhan mendesak, karena tadi kan selalu kebutuhan selalu meningkat gitu, padahal gaji udah meningkat tapi kenapa nggak cukup, akhirnya kita pinjam uangnya 1 juta, kembalinya harus 1.200.000 gitu ya.
Akhirnya kita nggak pernah cukup uang kita itu karena selalu bertambah hal-hal pengeluaran yang akan kita keluarkan setiap bulan gitu. Kemudian penghasilan meningkat namun tetap sulit menabung karena apa gitu ya. Gaji kita udah naik, tapi kok kita nggak bisa nabung-nabung juga gitu. Inikah masalah yang teman-teman hadapi gitu ya. Akhirnya karena saat ini paling mudah ya ada tawaran pinjaman online, ya udah dengan memberikan dengan memberikan fotokopi KTP kemudian uang langsung ditransfer gitu. Tapi lihat teman-teman, selalu pinjam uang dan karena kita selalu butuh gitu ya. Akhirnya kita pinjam uang nih online, ya udah dapat sebentar gitu tanpa banyak tanya ABCD-nya untuk apa dan sebagainya, ya udah fotokopi KTP dikirim kemudian uang langsung ditransfer. Tapi ingat teman-teman, ini dampak buruk dari pinjaman online itu bisa menimbulkan trauma, kemudian hingga ingin bunuh diri. Mudah-mudahan teman-teman terhindar dari hal yang seperti ini. Ya. Nih, apakah ini juga impian teman-teman? Tapi kita mengapa sulit sekali mewujudkannya, gitu ya? Biaya umroh itu hanya 25 juta, kita udah nabung. Tapi kenapa ya nggak sampai-sampai juga gitu? Ketika kita 25 juta nabung, ternyata rencananya nabungnya dengan 2 tahun, tapi setelah 2 tahun masih nggak cukup juga. Kita nggak bisa juga naik hajinya, kita nggak bisa juga untuk biaya umrohnya gitu ya. Ini impian-impian kita yang memang bukan cuman impian kita ya, impian banyak orang lah ini gitu ya. Ini impian-impian kita. Bagaimana cara kita mendapatkan impian ini, kemudian mewujudkan impian ini, kemudian kita tidak terikat, tidak terjerat dengan riba, tidak terjerat dengan pinjaman online, atau dengan tidak meminjam uang gitu ya, meminjam uang kepada siapapun ya. Gitu. Inikah impian kita? Gitu. Atau ini impian kita kepengen punya rumah, kemudian tapi kita nggak kepengen nyicil, bisa nggak? Gitu kira-kira. Inikah impian-impian kita? Gitu ya. Gitu. Gini teman-teman, ini termasuk salah satu impian saya ya teman-teman ya. Atau ini pengen punya mobil tapi dengan membelinya dengan cara cash, dengan tidak berhutang. Bisa nggak? Ya mudah-mudahan bisa. Setelah mendapatkan materi ini, insya Allah kita mendapatkan solusinya. Apa solusinya? Mengapa kita bisa membeli dengan cara cash? Gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa membeli mobil, membeli rumah gitu, tapi tidak harus dengan mencicil. Atau kita ingin menyekolahkan anak kita ke pendidikan yang lebih tinggi, bisa nggak? Bisa gitu. Dengan cara apa? Menabung. Nah, menabungnya dengan cara yang bagaimana? Gitu. Ini yang akan dibahas di sini teman-teman, gitu ya. Kita akan ingin anak-anak kita itu sekolahnya lebih tinggi dari kita. Kalau kita sampai strata 1, anak kita kepengennya strata 2. Kita selesainya kuliahnya hanya sampai di dalam negeri, kita kepengen anak kita juga ilmunya lebih bertambah, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Itu kita ingin sekolahnya di luar, misalnya ke Mesir, misalnya ke Kairo dan sebagainya ya. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang menginginkan anak-anaknya sekolah mendapatkan pendidikan yang lebih baik tercapai gitu ya. Tapi tidak dengan meminjam uang gitu ya, tidak dengan menggadaikan tanah, tidak dengan menjual aset tanah, tidak dengan berhutang ke sana kemari gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita cari, kita lihat solusinya di materi ini. Nah, ini nih solusinya teman-teman. Solusi finansial, ini gambaran umum saja. Teman-teman nanti bisa lebih cerdas dengan mensiasati mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Kalau di sini diberikan solusi finansial dari gaji kita, dari penghasilan kita itu 60% kita ambil untuk kebutuhan pokok, kemudian kita ambilkan untuk tabungan dan investasinya 10%, untuk gaya hidup, lifestyle-nya, ZSWAP-nya 10%, untuk dana kondisi darurat 10%. Pertanyaannya gini nanti,
bisa nggak kira-kira yang lifestyle ini kita masukkan ke investasi. Kemudian atau yang kebutuhan 60% ini kita tambahkan sisanya, artinya bukan kita tambahkan, kita kurangi 10% kita masukkan ke ziswafnya atau kita masukkan ke tabungan investasi. Ini kita yang mengelola teman-teman, gitu ya. Setelah mendapatkan materi ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengalokasikan dana minimal sama dengan cara yang seperti ini, gitu ya teman-teman. Tapi saya percaya teman-teman setelah mendapatkan materi ini akan berpikir ulang, wah ini kebutuhan pokok 60% dari gaji ini kebesaran ini. Kayaknya ini bisa deh 50% dari gaji saja, kemudian 20%-nya bisa kita buatkan tabungan atau investasi. Gitu. Nah itu tergantung dari teman-teman yang mensiasatinya. Nah sekarang kita nabung nih. Kita nabung uangnya itu dalam bentuk deposito kah atau mau dalam bentuk emas? Ya, yuk kita lihat. Sekarang kita lihat gini nih teman-teman. Statistik Bank Indonesia, inflasinya itu sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Nah, ini simulasinya ya teman-teman. Jadi jika rata-rata kita ambil, rata-rata inflasi itu sekitar 6% per tahun, ini kita simulasikan seperti ini. Pertama, harga tahun ini, misalnya nih, harga pizza itu 100.000. Kalau ini inflasi 6% per tahun, maka tahun depan itu harga pizza itu adalah 106.000. Nah, sekarang gini teman-teman, kalau kita menabung uang kita di bank yang 100.000 untuk kita beli pizza itu, kita tabungkan, bunga tabungan itu hanya 1%. Maka tahun depan uang kita menjadi berapa? 101.000 rupiah. Ya. Nah kalau kita mau beli pizza lagi tahun depan, harganya udah 106.000. Kira-kira masih bisa nggak kita beli pizza ini? Nggak bisa. Itulah tadi sebabnya. Udah gajinya naik, tapi tetap aja kebutuhan nggak cukup. Karena apa? Inflasinya ini teman-teman. Ya. Tapi kalau kita menabungnya dalam bentuk emas, maka kenaikan harga emas itu adalah 15% per tahun. Uang yang 100.000 kita tabung tadi, tahun depan masih bisa nggak kita beli pizza? Masih bisa. Mengapa? Karena harga kenaikannya itu 115.000, sedangkan tahun depan harga pizza itu 106. Masih bisa? Masih bisa. Gimana teman-teman? Udah dapat gambaran? Ya. Inilah penyebabnya tadi teman-teman. Kenapa ya kalau saya nabung di bank itu kok nggak pernah bisa ya? Saya lama sekali untuk bisa mencapai impian saya. Lama banget gitu. Kenapa? Kita lihat teman-teman. Kira-kira dari perbandingan yang tadi, tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Menabung di bank kah? Dalam bentuk deposito kah? Atau menabung dalam bentuk emas? Yo, sekarang teman-teman bisa membayangkan mau menabung dalam bentuk apa? Nah, kita lihat lagi nih. Lah, kalau uang kita tabung 100.000, uang kita tahun depan itu 101.000. Lah mau beli pizza bagaimana? Orang harganya 106.000 tahun depan. Tapi kalau kita nabungnya dalam bentuk emas, uang kita menjadi 115.000. Masih bisa kita beli pizzanya? Masih bisa. Oke. Sudah lebih jelas ya teman-teman? Nah, ini kira-kira perbandingannya kalau kita menabung dalam bentuk uang, kemudian kita menabung dalam bentuk emas. Bagaimana teman-teman?
bisa dipahami ya. Agak lebih jelas sekarang. Kira-kira mengapa impian kita sulit tercapai, mengapa gaji kita udah naik tapi ternyata kebutuhan kita masih nggak cukup. Ya karena ini teman-teman. Inflasinya itu tinggi. Gitu. Inilah kira-kira ya teman-teman ya. Ini sharing saya hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil kesimpulan kira-kira saya akan menabung dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan diskusi lagi di grup. Pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman ya. Saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.